Merhaba Arkadaslar, perkenalkan nama saya Vivi Dikbas Family. Saya menikah di tahun 2025 dan kebetulan persyaratan menikah itu jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berasal dari Banyuwangi, orang Indonesia, dan saya menikah dengan pria Turki dari Konya. Tidak usah berlama-lama, cekidot, kita akan mulai prosedur tentang menikah. Oke. Pertama-tama, saya sarankan kalian datang ke KUA dan bertanya tentang persyaratan menikah. Karena setiap daerah berbeda-beda persyaratan menikah. Untuk warga WNI, jangan lupa minta formulir N1 dan N4 di kelurahan setempat. Setelah kalian mengisi formulirnya, nanti petugas kelurahan akan mengeprint dokumen kalian. Ini contoh-contoh formulir dari kelurahan ya, kalian bisa isi dan di situ sudah ada tertera keterangan masing-masing. Dan mengisi surat keterangan cerai bagi yang bercerai. Jangan lupa bawa foto, background biru, dan juga materai. Untuk persyaratan pernikahan WNA yang dari Turki ya, saat dia datang dari bandara, dia harus membayar visa on arrival. Itu ada di bandara dan harganya biayanya sekitar 500.000. Setelah dia datang dari bandara, kemudian persyaratan untuk menikah di KUA pertama yaitu fotokopi paspor dan juga visa, itu tergantung KUA masing-masing. Terus yang kedua itu akte kelahiran atau daum belgesi. Yang ketiga itu nüfus kayıt örneği atau kartu keluarga. Dan kartu keluarga di Turki itu ada 3. Pertama, kartu keluarga dia sendiri, atas nama dia sendiri. Yang kedua, kartu keluarga dia dan juga orang tuanya. Dan yang ketiga, kartu keluarga dia bersama orang tua dan juga saudara kandungnya. Jadi ada kartu keluarga 3. Jadi cukup kalian berikan kartu keluarga yang lengkap saja. Yang ada ibu, ayah, dia, nama dia, dan juga saudara kandung. Seperti itu. Terus yang keempat itu fotokopi orang tua. Kimlik orang tua, anne atau baba. Tapi jika dia bercerai, mungkin ibunya saja atau ayahnya saja. Yang kelima yaitu fotokopi piagam mualaf. Jadi WNA yang baru mualaf itu ada piagam mualaf, jadi kita berikan, tapi jika tidak ada tidak perlu. Kemudian jangan lupa foto background biru untuk calon WNA 2x3, 3x4, dan 4x6 itu masing-masing 4 lembar. Jadi saya sarankan kalian cetak banyak saja, jadi saat kita diperlukan enak, kita sudah punya stok. Terus kemudian jangan lupa surat izin menikah yaitu CNI. Itu CNI kita dapatkan dari Jakarta, Certificate of No Impediment dari Kedutaan Turki Jakarta. Itu cepat saja, sekitar 1-2 jam saja. Dan juga dari KUA kalian bertanya dokumen WNA yang diperlukan apakah perlu diterjemahkan atau tidak, karena setiap KUA itu berbeda-beda. Kadang mereka meminta diterjemahkan dan ada juga meminta dokumen yang tidak diterjemahkan. Jika mereka minta diterjemahkan, kalian cukup menerjemahkan di tempat terjemahan tersumpah, yaitu pertama dokumen paspor saja 1 halaman, yang kedua kimlik satu halaman juga bisa, yang ketiga akte kelahiran 1 halaman saja, yang keempat itu kartu keluarga yang lengkap yang seperti 1 halaman saja ya, yang ada ibu, ayah, ada nama dia dan juga keluarga, seperti itu. Dan satu hal lagi, untuk mendapatkan CNI itu gampang sekali. Ada 2 opsi, ada 2 cara. Yang pertama, jika yang mengambil yaitu si calon, dia cukup siapkan paspor dan juga kimlik itu saja. Tapi seandainya kalian berada di Jakarta atau ingin terburu-buru atau menunggu, kalian bisa diwakilkan. Caranya cukup kalian minta vekalet name, itu yaitu dari notaris, dokumen notaris bahwa kalian si calon WNI itu bisa mengambil dokumen CNI dengan cara si calon WNA itu minta ke notaris dokumen vekalet name dari notaris yang berdasarkan bahwa si calon istri atau suami bisa mengambil CNI dia. Itu nanti saya berikan contohnya dokumennya.
Dan saya lupa lagi, saat kita ambil CNI, kita akan mendapatkan formulir seperti ini. Formulirnya ada 2. Kita mendapatkan formulir ada 2. Nanti saya akan lampirkan formulir apa saja yang kita dapatkan saat mengambil CNI. Dan itu saat suami kalian datang atau sudah ada suami, calon WNA-nya, dia akan mengisi formulir itu. Nanti saya akan lampirkan formulirnya seperti apa contohnya. Jika persyaratan kalian lengkap, seperti CNI sudah ada dan juga calon suami juga sudah datang, kalian wajib pergi ke puskesmas terdekat. Kalian cek darah, harus suami istri, tidak boleh sendirian karena puskesmas hanya mengeluarkan persyaratan cek darah menikah itu hanya sekali saja. Jadi saya sarankan kalian datang harus suami istri, harus 2 orang. Katakan saja kepada petugas puskesmas bahwa kalian akan cek darah untuk pernikahan. Setelah kalian cek darah dari pernikahan dan mendapatkan hasil labnya, kemudian kalian pergi ke LC Mil BKKBN. Pergi ke sana untuk mengisi formulir, dan jangan lupa kalian harus menggunakan ponsel Android untuk masuk ke aplikasi. Nanti pihak BKKBN akan mengajarkan kalian cara mengisinya seperti itu. Nanti setelah sudah mendaftar ke LC Mil, kalian harus ngeprint dokumen yang sudah kita daftar, register, kita print. Setelah itu baru kita print 2 lembar, yang satu kita berikan kepada LC Mil untuk dokumen dia, yang kedua kita ambil sendiri untuk dibawa di KUA. Kenapa kita harus ke LC Mil? Karena itu peraturan baru untuk menikah. Setelah dari LC Mil, BKKBN, kita kembali ke KUA lagi. Kemudian jangan lupa kita membawa formulir BKKBN ke KUA. Setelah itu jangan lupa membawa wali nikah kita, yaitu ayah kita dan juga calon suami, untuk tanda tangan formulir pernikahan kita. Seperti itu. Setelah dari KUA, kita akan diarahkan untuk ke kecamatan, untuk prosedur lagi ke kecamatan. Nanti dari pihak kecamatan mereka akan memberikan data kita untuk menikah. Setelah dari kecamatan, kita kembali lagi ke KUA. Seperti itu. Dan nanti pihak KUA, jika kita menikah di luar, kita menikah di rumah, kita diberi biaya sekitar harganya 600.000 biayanya pernikahan, dan itu melalui transfer ke pemerintahan seperti itu, atau bayar kris. Dan satu hal lagi, saat saya memberikan dokumen saya lengkap dan ternyata ada kesalahan dokumen saya, yaitu nama ayah saya di kartu keluarga dan juga di KTP itu berbeda. Jadi petugas KUA tidak mau menerima dokumen saya. Karena petugas KUA tidak menerima dokumen saya, akhirnya petugas KUA memberi saran kepada saya untuk mengganti kartu keluarga saya dengan cara nama ayah saya, yaitu ABD sesuai dengan akte kelahiran, dan juga pihak KUA minta surat keterangan dari kelurahan. Contohnya seperti ini, nanti saya akan lampirkan ya. Surat dokumen yang menyatakan bahwa nama ABD dan Abdul itu adalah orang yang sama. Inilah pernikahan WNI dan juga WNA Turki di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga like, dan jangan lupa komentar di bawah ini. Dan berikan kritik dan juga saran agar kita bisa membuat video yang terbaru lagi sesuai keinginan kalian, dan juga seputar video tentang Turki. Terima kasih sebelumnya. Bye.